Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, tanggal 29 September, minggu malam hari ini 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita sudah dipelihara Tuhan dari hari ke hari sampai mendekati hari akhir di bulan September. Besok hari Senin adalah hari yang terakhir di bulan September 2024. Karena tinggal 2 hari lagi, hari Selasa kita sudah masuki 1 Oktober 2024. Waktu begitu cepat. Semuanya akan berakhir. Jabatan akan berakhir. Usia akan berakhir. Dunia akan berakhir. Tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau hidup nurut kehendak Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Firman Tuhan pada malam hari nanti kita mau baca Roma pasal 10, cukup pendek ayatnya, hanya 6 ayat dan 16 sampai 21 tentang ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Tapi bagi kita suatu pembelajaran supaya dengan baca kita firman Tuhan kita mengerti, oh ini sifat bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang suka membantah, tidak taat kepada firman Tuhan. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita tidak mau seperti mereka. Tapi kita beda. Kita Israel rohani yang cinta Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Dalam Alkitab, di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna, yang ku cintai. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa. Malam hari ini kami
kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku Bapa, bawa aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Hidupku bentuklah serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini Kau memberkati kami semua anak-anak-Mu. Sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hidup begitu indah Bapak Ibu, kalau hidup kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau hidup kita taat kepada firman Tuhan, hidup kita setia sama Tuhan. Ada 5 karakter ilahi yang harus kita miliki. Yang pertama, kita yuk cinta Tuhan Yesus. Cinta unconditional love, cinta agape, kasih agape tanpa pamrih, secara vertikal dan horizontal, kasih agape. Kedua, mari kita mau taat, takut akan Tuhan. Hidup kita diberkati seperti Yesus taat. Yesus punya cinta kasih, dan Yesus taat dalam Filipi pasal 2 ayat 8, sampai dia rela mati di atas kayu salib karena ketaatannya. Dan ketiga, harus rendah hati. Bapak Ibu harus rendah hati, Bapak Ibu semua. Kalau ada rendah hati, damai saudara. Suami istri ada rendah hati, damai. Di kantor, dimanapun kita Bapak Ibu, dalam pelayanan. Para hamba-hamba Tuhan, saya memberikan nasihat yang lebih muda dari saya. Milikilah sifat rendah hati. Ya, jadi cinta kasih, kita harus taat, rendah hati, dan keempat, miliki kesetiaan. Harus setia. Setia ke nomor 1 kepada Tuhan, setia kepada suami, setia kepada istri, kepada jemaat, domba-domba, dalam pelayanan dan pekerjaan apapun. Jadikan diri kita setia, karena Yesus setia. 2 Timotius 2:13, Yesus tidak pernah menyangkal diri, tapi dia tetap setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketaatan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tanpa kebenaran, tanpa kekudusan, kita tidak bisa masuk surga. Sebab Tuhan itu kudus, maha benar, maha segala-galanya. Amin. Mari kita kembali selalu kepada firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Puji Tuhan, kita akhiri Roma pasal 10 cukup pendek, dari 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan ya. Tadi firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 2:12, supaya hidup yang sisa ini kita mau dikehendak Tuhan, dan meminta dengan sangat supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan. Inilah ya perbandingan, gak ada apa-apanya saudara. Kesengsaraan pikul salib kita dibandingkan dengan kemuliaan kedatang, gak ada apa-apanya saudara. Ya, itu mari kita mengikut Tuhan, biarpun ada harga yang dibayar, gak ada masalah. Seperti saya tiap hari menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Saya sudah tidak bisa melakukan yang lain-lain yang selain untuk pekerjaan Tuhan. Selalu cinta, selalu pikiran saya persiapan untuk firman Tuhan ya, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita baca Roma pasal 10 dari ayat 16. Ketidakpercayaan, sifat bandel bangsa Israel itu, yang suka membantah, bersungut-sungut ya, bikin hati Tuhan muak saudara ke bangsa Israel. Iya, lihat ini. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini Yesaya sendiri bicara. Contoh Musa, waktu Musa ditunjuk sama Tuhan untuk memimpin bangsa, Musa kan berkata, Tuhan, mana mungkin aku didengar, katanya. Ya, sebab bangsa ternyata bangsa yang keras kepala, ya, suka membantah, tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, bagaimana saudara? Sama Tuhan seperti yang saya ceritakan kemarin ini, ya. Bangsa saya minta kepada Samuel supaya minta raja. Dia tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Yang tadinya teokratis, Tuhan sendiri yang memimpin sebagai raja segala raja. Tapi dia tidak taat ya. Biarpun banyak nabi-nabi, banyak hakim-hakim yang Tuhan sudah tentukan untuk memimpin bangsa Israel, tapi bangsa Israel banyak stubborn, banyak yang bandel, banyak yang melawan ya. Oleh karena itu mari kita bersyukur sama Tuhan kalau Bapak Ibu
sampai saat ini bisa tetap setia sama Tuhan. Itu anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, tidak seorang pun bisa sampai ke Bapa tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, tidak bisa datang kepada Tuhan. Saya mendapatkan kasih karunia untuk memberitakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa, saudara. Maunya daging, tidak perlu capek-capek. Tapi beda dengan kemenangan Roh Kudus, pikul salib Yesus. Oke, bangsa Israel di sini ketidaktaatan, saudara. Ya, ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Rasul Paulus katakan seperti itu supaya orang Yahudi dan Yahudi ayo kembali kepada firman Tuhan. Kalau kembali kepada firman Tuhan, iman bisa timbul. Ya, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengar Allah firman Kristus. Ya, seperti malam hari kita dengar firman Tuhan, besok pagi dengan firman Tuhan, berbagai hamba Tuhan kita dengarkan firman Tuhan. Selagi itu masih ada, selagi Tuhan berikan kesempatan, lebih bagus mendengar banyak firman Allah daripada mendengar gosip. Ya, bagus dengar firman karena dibicara tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Ya, ayat 18. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Orang semua sudah nggak ada alasan lagi tidak mendengar, saudara. Ya, seperti di dalam Matius 24 ayat 14. Ya, Injil kerajaan akan disebarkan ke seluruh, ya, sehingga tidak ada alasan lagi. Oh, saya nggak dengar firman, nggak bisa. Seperti YouTube saya ini sudah nyampe di mana-mana, saudara. Pernah saya ditelepon sampai ke Brasil, ya, coba ini ke Arab, kemana, berapa negara, saudara. Ya, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini saya yakin firman Allah sudah didengar di mana-mana. Contoh, masing-masing hamba Tuhan sudah bisa bikin YouTube. Sehingga kalau sudah bicara YouTube, sudah bicara dunia global. Tidak ada borderless, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Karena semua bisa diberitakan melalui media sosial. Oleh karena itu, mari, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita mempersiapkan diri kita benar sama Tuhan. Jangan sampai kita didapati hidup kita tidak berkenan sama Tuhan. Jangan, baik-baik. Mari, karena firman Allah sudah beritakan, tidak ada alasan lagi mereka tidak mendengarnya. Bangsa Israel memang dia tegar tengkuk, keras kepala. Ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Coba ini, kita sendiri yang bukan umat Tuhan, ya, kita dipanggil, dipilih menjadi umat Tuhan. Tapi umat kesayangan sendiri, Israel, banyak mereka keras kepala, stubborn mereka, saudara, ya, dan membangkitkan marahmu terhadap bangsa yang bebal. Israel dikatakan bangsa yang bebal, keras kepala. Ya, banyak itu perbuatan-perbuatan kejahatan dari Israel ini yang bikin Tuhan itu kesal dan marah. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita tidak seperti Israel seperti mereka, tapi kita menjadi Israel secara rohani. Ayat 20. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menyerahkan aku. Amin. Ya, kita semua adalah bangsa pilihan Tuhan. Anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, panggil kita ini anugerah Tuhan. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 saya mau baca. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kesayangan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Coba nih, dulu kita hidup di dalam kegelapan. Saya tidak mengenal terang Tuhan. Kita bukan bangsa pilihan Tuhan sebetulnya. Bangsa umat kesayangan Tuhan ada Israel. Tapi kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kita masuk dalam bilangan pilihan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka dikatakan di sini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Berarti kita adalah bangsa yang kudus. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Karena kalau mau masuk surga, gak ada barang yang najis. Semuanya kudus-kudus. Karena Allah itu kudus. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat 21 yang terakhir. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah meluruskan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini bangsa Israel yang tidak taat, yang suka membantah. Stubborn nih. Tapi melalui firman Allah kita baca, makin mengerti. Kita tidak mau seperti bangsa Israel yang bandel, yang suka membantah, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi kita, mari kita mau taat kepada Tuhan.
Kita mau cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, prioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Mari sesuai dengan pujian, ku mau belajar. Berarti ada kerinduan Tuhan. Aku rindu cinta Engkau. Seperti Maria, kalau kita baca dalam Yohanes 12, dia begitu cinta Tuhan. Bagaimana bisa membalas cintanya Tuhan? Sampai dia gunakan rambutnya menyuci kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Karena bukti Maria berbuat kepada Yesus yang layak kita puji dan sembah. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kapan kita bisa membalasnya? Kalau menjadi kerinduan kita bersama, ayo kita cinta Tuhan. Kita mau taat. Kita lakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sehingga kita didapati anak-anak yang disayang sama Tuhan. Anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat kepada firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa sebelum berbalik tidur. Kita mau menjadi anak Tuhan yang taat. Jangan seperti bangsa Israel, katakan tidak taat dan suka membantah. Tapi kita menjadi anak yang setia. Lakukan firman Tuhan. Jadilah penurut akan firman Tuhan. Amin. Selamat berbaring, tidur. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Amin.